seorang perempuan dari satu desa yang oposisi terhadap kerajaan yang melakukan juga serangan-serangan teluh. Yang kalau kena serangan teluh itu kan pagi sakit, sore mati, sore sakit, pagi mati gitu. Itu ada. Artinya keberadaan jin, keberadaan ilmu sihir itu jelas termaktub dalam Al-Quran. Kita tahu. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW saja juga pernah diserang dengan semacam sihir atau teluh itu sampai beliau berhalusinasi. Iya, ya karena memang kata orang Jawa dahulunya, Jawa ini jangan memoro, jangan memati, satu moro satu mati. Bahkan bukan cuma manusia yang datang akan mati, hewan pun bisa. Seorang sultan dari Turki Utsmani itu mengirimkan utusan berkali-kali ke Jawa untuk memukimkan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang muslim bertauhid, tapi berulang kali utusan itu sampai 30.000 jumlahnya, semuanya ditumpas habis, dibunuh, dan dijadikan mangsa dalam arti, nah ini interpretasinya adalah tadi, aliran Tantra Bhairawa. Saya pernah dengar katanya memang ada Wali Songo dulu yang berjuang itu melawan dukun santet. Itu benar apa nggak sih Pak Ustadz? Ya. Kembali lagi kali ini di segmen Lika-Liku Akhir Zaman. Jadi guys, RJL itu punya banyak segmen. Nah ini salah satu segmen kita, Lika-Liku Akhir Zaman. Gimana sih hingga akhirnya Islam itu menyebar ke Nusantara? Dan apakah Candi Borobudur itu dibangun sama Nabi Sulaiman? Nah ini adalah pembahasan yang menarik. Langsung aja kita undang orang yang tepat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz Salim udah mau jadi narasumber di RJL ya. Iya. Jauh-jauh dari Jogja nih. Siap. Pak Ustadz kita langsung aja kali ya. Boleh. Sebelum kita bahas yang itu, kan kemarin lagi viral tentang isu santet lah gitu. Oke. Saya pernah dengar katanya memang ada Wali Songo dulu. Yang berjuang itu melawan dukun santet. Itu benar apa nggak sih Pak Ustadz? Ya, memang Wali Songo ini menarik karena mereka hampir semua memiliki spesialisasi ya di dalam skillnya dalam berdakwah. Ada yang ahli pertanian seperti Maulana Malik Ibrahim, ada yang ahli kedokteran seperti Maulana Ishaq, ada yang ahli tata negara seperti Sunan Ampel, begitu ya. Nah, salah satu di antara mereka ada yang dikenal sebagai Maulana Maghribi. Maulana Maghribi ini diceritakan memiliki satu spesialisasi di bidang meruqyah. Ya, maka disebut sebagai peruqyahnya tanah Jawa. Dia datang disebut Al-Maghribi karena beliau ini berasal dari Maghrib. Maghrib itu sekarang Maroko. Dan dia dari suku Berber. Maka beliau ini tidak seperti orang Arab, tapi kulitnya lebih gelap dibandingkan orang Arab. Dan beliau datang ke Jawa itu salah satu tugas beliau itu untuk kemudian mendatangi tempat-tempat di mana praktek-praktek ilmu hitam, teluh, dan kemudian serangan-serangan gaib itu dilakukan. Dan ini memang ada dalam konteks Majapahit akhir, di mana Majapahit akhir itu merebak satu ajaran yang namanya Tantra Bhairawa. Tantra Bhairawa? Ya, Tantra Bhairawa ini sebenarnya ada populer sejak masa Singasari ya, terutama bahkan pada masa Raja Kertanegara. Tantra Bhairawa ini dianut oleh keluarga kerajaan. Di mana Tantra Bhairawa ini punya ritual-ritual yang cukup meresahkan kalau untuk kita sekarang. Karena mereka untuk mencapai ekstase atau puncak kenikmatan rohani itu menggunakan beberapa sarana yang biasanya disebut sebagai lima perkara. Yang pertama dengan menusuk tubuhnya dengan sejenis ikan yang memiliki racun yang membuat hilang kesadaran. Maka disebut matsya. Kemudian ada namanya mabuk ya, pakai minuman keras sampai
sampai hilang kesadaran, karena hilang kesadaran itu ekstase ruhani gitu. Kemudian ada yang namanya memakan daging manusia, kanibalisme. Kemudian ada sampai level seks orgi sebagai bentuk ekspresi ruhani, karena orang orgasme itu dianggap juga sebagai salah satu puncak rohani. Nah, kemudian ini berkembang sampai di beberapa kalangan rakyat dalam bentuk akhirnya para dukun-dukun, santet dan lain sebagainya. Dalam konteks perang Paragreg, perang saudara di Majapahit, antar desa yang beda faksi, antara faksi Istana Barat dan Istana Timur itu juga kemudian melakukan saling serang secara gaib tadi, namanya santet-santet tadi. Tapi itu namanya udah santet, Pak Ustadz? Kita tidak mendapati kata santet itu ya, tetapi intinya adalah apa yang kemudian hari ini kita sebut sebagai sihir dan santet sebenarnya gitu. Tapi serangan-serangannya teluh namanya dulu. Disebut sebagai teluh. Ya. Kalau cerita tentang teluh kan sebenarnya sejak masa kahuripan ya Raja Airlangga kan ada cerita calon arang. Ya, seorang perempuan dari satu desa yang oposisi terhadap kerajaan yang melakukan juga serangan-serangan teluh. Yang kalau kena serangan teluh itu kan pagi sakit, sore mati, sore sakit, pagi mati gitu. Itu ada. Nah, Maulana Maghribi ini kemudian menjadi seorang yang mencoba menyadarkan masyarakat bahwa praktek-praktek semacam itu, apalagi menyakiti sesama gitu ya, digunakan untuk merusak kehidupan sesama, itu sesuatu yang sangat-sangat merugikan. Beliau menyadarkan sambil kemudian beliau mengobati orang-orang yang terkena serangan-serangan teluh itu. Nah, dari situ kemudian beliau sambil mensiarkan ajaran Islam. Itu tentang Maulana Maghribi. Jadi memang masuknya dari pengobatan ruqyah. Betul, betul. Jadi ada Wali Songo yang punya spesialisasi itu karena memang dibutuhkan. Jadi kan konteks Wali Songo ini salah satu kesuksesan dakwahnya karena mereka berhasil menjawab berbagai masalah yang timbul di tengah masyarakat. Kita kan juga diwarisi gitu ya. Tapi sebelum ke sana kita pasti nggak mendukung lah ya tindakan santet, penipuan berkedok santet. Tapi kita diwarisi nih kisah turun-temurun tentang santet gitu. Tentang teluh ini, ya betul. Dimana saya juga sering bilang sih Pak Ustadz ya, bahwa kalau dari kisah-kisah itu seperti menunjukkan bahwa ketika ada perbedaan status dan misalnya ada iri dan dengki hati gitu ya. Nah itu biasanya menggunakan cara-cara belakang seperti santet gitu loh, untuk menghabisi lawannya gitu loh. Betul. Seperti tadi oposisi gitu ya, termasuk di bisnis nih. Iya, betul. Dan misalnya pengkhianatan orang terdekat gitu. Kayak misalnya saudara atau misalnya dia tadi suami istri segala macem, terus dikhianati dan sakit hati gitu. Ketika dia tidak bisa melakukan secara langsung gitu, maka dia pakai akhirnya pakai cara-cara seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Ustadz dari kisah-kisah santet itu sebetulnya ada makna simboliknya sih gitu. Ya, saya kira bahwa setiap manusia itu ya dia memiliki dimensi lahiriah ataupun juga batiniah. Dia memiliki jasad, memiliki akal dan juga memiliki ruh. Nah, dari sisi rohani inilah gitu ya. Serangan-serangan itu muncul, serangan-serangan itu mendapatkan ruang gitu ya. Sehingga satu-satunya jalan untuk menjadikan diri kita aman dari hal semacam itu adalah ya memperkuat benteng rohani kita. Gitu. Jadi artinya keberadaan jin, keberadaan ilmu sihir itu jelas termaktub dalam Al-Quran. Kita tahu. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi SAW saja juga pernah diserang dengan semacam sihir atau teluh itu sampai beliau berhalusinasi. Iya. Ada di dalam riwayat Imam Al-Bukhari gitu ya. Halusinasi gimana Pak Ustaz? Jadi Rasulullah SAW itu sampai berhalusinasi bahwa beliau itu mendatangi istrinya. Seperti bersetubuh gitu. Sehingga beliau memaksakan diri berulang kali mandi sampai kan itu melemahkan fisik beliau. Jadi sampai sakit, demam dan lain sebagainya. Maka kemudian harus diruqyah oleh Jibril dan Mikail alaihi wassalam, dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Alaq dan An-Nas. Kemudian barang yang digunakan untuk menyantet Nabi itu
diambil dari dalam sebuah sumur ternyata berupa gulungan-gulungan benang. Jadi alatnya berupa gulungan-gulungan benang. Artinya ini buat teman-teman yang mungkin punya persepsi nggak ada dalam Islam yang namanya santet, sihir. Kita dapat riwayat sahih tentang itu, bahkan Nabi pun pernah diserang dengan cara seperti itu. Nah, tetapi bahwasanya kemudian kita semuanya tidak mengakui bahwa itu bisa memberi madarat kepada kita tanpa izin Allah. Jadi kalau ada terjadi pada kita, berarti itu terjadi semuanya atas izin Allah. Dan cara kita untuk membentengi diri kita adalah dengan zikir kita yang kuat, selalu eling kata orang Jawa, ingat kepada Allah, gitu ya. Ibadahnya kita jaga, insya Allah sebenarnya tidak perlu khawatir, aman, gitu. Ya, dengan membentengi diri dengan yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Iya, betul. Nah, ini kita balik lagi ke penyebaran agama Islam, Pak Ustadz. Betul. Kita kan tahu gitu ya bahwa tadi Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan nilai-nilai budaya gitu. Betul. Tapi jauh sebelum itu kita juga penasaran gitu, sebetulnya gimana sih cara agama Islam itu akhirnya bisa diterima di Nusantara gitu. Baik. Nah, sebelum itu saya penasaran sih, karena kemarin itu muncul di home saya, Pak Ustadz. Katanya Candi Borobudur dibuat sama Nabi Sulaiman konspirasinya. Itu gimana, Pak Ustadz? Ya, itu ada seorang kiai di Wonosobo namanya Kiai Fahmi Basya. Beliau melakukan otak-atik terhadap peninggalan-peninggalan yang ada di Jawa, dikaitkan dengan kisah-kisah dalam Al-Quran, termasuk beliau misalnya mengotak-atik secara bahasa bahwa negeri Sabak itu adalah Wana Sabak yang kemudian menjadi Wonosobo. Negeri Sabak itu tempatnya Ratu Bilqis yang kemudian didakwai oleh Nabi Sulaiman. Maka bukti kerajaan Sulaiman dengan segala kemegahannya berarti ada di sekitar situ, dan itu kemudian beliau rujuk sebagai Borobudur. Secara pandangan teman-teman, ya kita kan selalu Islam ini mengajarkan kita untuk tanyakan kepada ahlinya, gitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, tanyakan kepada ahlinya. Nah, ahlinya dalam teman-teman arkeologi tentu membantah, gitu. Nggak mungkin kayak begini. Cuman bagi saya ini ya sekedar sebagai sebuah cerita yang kemudian pernah ada, dan kita perlu tadi mendudukkannya sebagai satu hal yang harus ilmiah, saintifik. Sulaiman alaihissalam punya kerajaan itu ya di Kan'an, di daerah Baitul Maqdis, di negeri Syam sekarang di Palestina. Sementara Bilqis sebagai ratu negeri Sabak itu ya tempatnya di Yaman. Saya kira tidak ada kaitan langsung dengan apa yang ada di Jawa. Bahwa Islam masuk ke Jawa, masuk ke Nusantara, itu semuanya melalui proses yang menarik, diakui oleh para sejarawan Muslim maupun non-Muslim sepanjang sejarah, bahwa ada kasus spesifik di Nusantara ini bahwa Islam masuk dengan begitu damainya. Tidak pernah ada satu pasukan bersenjata berkuda datang ke Nusantara untuk membawa agama Islam dengan peperangan. Tetapi semua melalui proses yang damai, perlahan, bertahap, dan itu bisa kita lacak misalnya dalam penelitian-penelitian Buya Hamka yang beliau kemukakan dalam seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia di tahun 64, bahwa bahkan sejak masa Khalifah Utsman bin Affan itu sudah ada pemukiman pedagang-pedagang Muslim dan orang-orang Muslim yang disebut Tashi dalam kronik dinasti Tang itu berada di pantai barat dan pantai timur Sumatera. Jadi itu tahap pertama dari masuknya Islam adalah pemukiman-pemukiman di pelabuhan-pelabuhan kita yang dihuni oleh pedagang-pedagang maupun orang-orang Muslim. Ki Haji Ahmad Baso dalam bukunya Islamisasi Nusantara bahkan menegaskan istilah Tashi dalam laporan dinasti Tang menunjukkan ini bukan cuma pedagang, tapi sudah ada komunitas, ada imam, ada pengajar agama, ada orang-orang yang belajar agama. Itu di abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi sudah ada yang semacam itu. Dilanjutkan dengan proses-proses berikutnya, misalnya di abad ke-10 ya di Jawa sudah ada pemakaman Muslim dengan nisan Fatimah binti Maimun yang terkenal. Kemudian bahkan di abad ke-11 ya tahun 1000-an itu Raja Ternate sudah seorang Muslim di Ternate. Abad ke-12 Raja Tidore sudah Muslim. Kemudian di abad ke-13
Raja-raja Datu Pejanggik dan Datu Selaparang di Lombok juga sudah Muslim keturunan Ghaus Abdurrahman. Kemudian di Jawa proses itu karena tentu berhadapan dengan sebuah kerajaan yang jauh lebih kuat, lebih besar, prosesnya berjalan lebih lambat dan lebih pelan-pelan. Tetapi mencapai puncaknya di abad ke-15 dan 16 dengan apa yang kita kenal sebagai Wali Songo. Dipercepat oleh adanya Kesultanan Muslim yang sudah berdiri di pantai-pantai Sumatera seperti Samudra Pasai, Perlak dan lain sebagainya. Itu. Berarti Candi Borobudur kan dikisahkan yang konspirasinya ya, bahwa bangunan yang belum usai gitu. Nah, ternyata Candi Borobudur disamakan belum usai juga gitu. Iya, betul. Cuman karena kita kemudian dari teori arkeologinya semua yang ada di Borobudur ini menggambarkan hal-hal yang secara religius adalah agama Buddha, kita jadi sulit untuk menghubungkan itu dengan Nabi Sulaiman gitu ya. Cerita Lalita Wistara, Karma Wibangga yang terukir di seluruh bagian Candi Borobudur yang kita simak dengan cara pradaksina, memutar berlawanan dengan arah jarum jam. Kita simak ceritanya dari awal sampai akhir. Itu adalah semuanya cerita dalam agama Buddha. Demikian pula arca-arcanya, ya semuanya menggambarkan Buddha dan para muridnya gitu ya. Avalokiteswara dan lain sebagainya dalam posisi-posisi yang semuanya adalah posisi-posisi simbolik dalam agama Buddha. Kita jadi kemudian ya mau tidak mau harus mengakui ini adalah peninggalan agama Buddha, bukan Nabi Sulaiman. Tapi saya pernah dengar juga Pak Ustadz ya, ini nggak tahu nih siapa yang bikin konspirasinya atau mungkin versi lain lah. Iya. Katanya Nabi Sulaiman itu memang pernah di Jawa gitu. Pernah dengar nggak Pak Ustadz? Mungkin pernah dengar cerita-cerita ya, kata orang Jawa seruing-seruing, artinya seperti desas-desus atau kasak-kusuk begitu ya. Cuman memang karena tadi ya beberapa, saya ini orangnya agak kritis terhadap berbagai cerita. Makanya tadi dengan menemukan kajian-kajian arkeologisnya, saya menjadi agak sulit menerima cerita-cerita semacam itu. Iya. Dan ini yang pengen saya tanyain sih sama Pak Ustadz ya. Siap. Bagaimana akhirnya kerajaan Majapahit itu digantikan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam ya di Pulau Jawa. Betul. Ya. Satu sisi pendekatan-pendekatan dakwah orang-orang yang secara simplistis kita sebut Wali Songo. Sebenarnya lebih rumit lagi ya, karena persona-persona yang ada di dalamnya ini orang-orang luar biasa yang sebenarnya tidak hanya 9 orang gitu ya. Tetapi secara umum kita bisa menyebut ini keberhasilan dakwah yang dilakukan secara berjamaah dengan kekompakan yang luar biasa. Jadi kalau tadi ada Maulana Maghribi yang fokus di hal-hal yang sifatnya gaib dan metafisik, ada juga Maulana Malik Ibrahim yang menjawab krisis pangan di masa perang Paregreg dengan mencetak sawah-sawah baru, membuat irigasi, menata suplai air gitu ya, yang membuat petani-petani yang semula ketakutan karena perang saudara mereka lari ke pegunungan, diajak lagi untuk kemudian bertani, diajak lagi untuk kemudian menekuni sawah sampai sawah-sawah ini bisa panen setahun 2 kali, sehingga di nisan Maulana Malik Ibrahim itu kita menemukan gelar-gelar Arab panjang, tapi paling belakang gelar beliau adalah Sri Rakian Tani Babela. Sri Rakian berarti adalah sebuah gelar kebangsawanan yang dianugerahkan oleh Kerajaan Majapahit kepada seorang yang berjasa besar. Tani berarti beliau adalah seorang yang ahli di bidang pertanian. Babela itu merujuk kepada asal-usul beliau, tanah Babel atau Babylon, yaitu beliau berasal dari Kasan, negeri Persia, yang kalau hari ini kita lihat di peta itu masuknya ke Azerbaijan. Kemudian ada Maulana Rahmatullah alias Sunan Ampel yang masih merupakan keponakan Permaisuri Majapahit saat itu. Beliau mendirikan sekolah tata negara. Jadi yang didakwai itu anaknya raja, anaknya pangeran, anaknya bupati, anaknya tumenggung, anaknya rakyat patih, anaknya panglima, dididik oleh beliau. Nah, ini juga sangat memudahkan beliau untuk memasukkan nilai-nilai dakwah. Kemudian ada Maulana Usman Haji.
seorang yang kemudian menjadi military trainer kerajaan Majapahit, berasal dari Palestina bersama putranya yang kemudian akan kita kenal sebagai Syed Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Itu betul-betul menjadi pelatih militer yang sangat-sangat diakui kemampuannya. Sampai kita menemukan dalam naskah yang ada di Bali, namanya Sejarah Dalem Watu Renggong, dari Raja-Raja Krishna Kepakisan yang ada di Gelgel, Karangasem, Bali, itu mencatat hasil didikan Sunan Ngudung, 100 orang prajurit terbaik Majapahit dianugerahkan kepada Bali dan semuanya nyama selam. Nyama itu saudara, selam itu Islam. Muslim pertama di Bali adalah prajurit-prajurit didikan di Majapahit oleh seorang wali ternama namanya Sunan Ngudung itu. Kemudian ada Maulana Ishak yang berhasil menyelesaikan persoalan wabah di Majapahit Timur di Belambangan. Jadi beliau berhasil untuk kemudian mengatasi wabah yang sangat parah sampai putri kerajaan pun terkena yang kemudian akhirnya dinikahkan dengan beliau ketika sembuh, yang ini nantinya akan memperanakkan salah satu wali paling berpengaruh sepanjang sejarah penyebaran Islam, yaitu Sunan Giri. Ini adalah anaknya beliau. Itu wabah apa ya Pak Ustadz? Gimana? Wabah apa itu? Wabahnya mungkin zaman-zaman itu yang banyak itu seperti pes. Jadi dari tikus di pelabuhan kemudian kayak menyebar. Black Death gitu ya? Black Death di Eropa, sama gitu ya. Dan itu beliau selesaikan dengan ilmu kedokterannya ya. Jadi ada isolasi supaya tidak bertemu banyak orang, ada kemudian diberikan obat-obatan ramuan, kemudian kompres, macam-macam yang kemudian beliau lakukan. Kemudian ada akhirnya gitu ya, dakwah itu diparipurnai oleh seorang Sunan Kalijaga yang bersama kalau ngambil ilmunya dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini malah kelahiran Mesir meskipun ibunya putri Pajajaran, Nyi Mas Rara Santang gitu ya, kakaknya Kian Santang yang terkenal itu. Dan kemudian beliau adalah murid dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, berarti beliau itu cucu muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nulis Fathul Bari, ulama besar mazhab Syafi'i zamannya. Ketika datang mereka berdiskusi, berdialektika antara Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga, merumuskan langkah-langkah dakwah yang kemudian akhirnya menelurkan dakwah melalui budaya, melalui wayang, melalui pertanian, melalui berbagai macam pagelaran, sampai kita mengenal tradisi sekaten dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menjadikan masifikasi dakwah Islam di Jawa. Di sisi lain, sejak dulu orang Jawa itu menghormati para pemuka agama, baik itu Hindu, itu Buddha, Kapitayan atau ajaran lama, itu semuanya mereka hormati, sehingga ketika para ulama ini datang, mereka mendapatkan kedudukan tinggi di masyarakat, dikenal gitu ya. Kemudian juga karena mereka terjun langsung untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, mereka menjadi dicintai, maka apapun yang menjadi ajaran-ajaran mereka kemudian diikuti. Lebih-lebih para ulama ini menunjukkan satu toleransi yang luar biasa. Sebagai contoh misalnya Ja'far Shadiq yang kemudian kita kenal sebagai Sunan Kudus, itu ketika datang pertama di sebuah daerah pantai utara yang ramai, itu dia melihat penduduknya ini beragama Hindu sangat fanatik dan memuja sapi, kayak di India kan. Sangat memuja dan menghormati sapi. Maka dia justru membeli sapi paling besar, paling gemuk, paling sehat, ditambatkan depan rumah. Ini membuat orang itu kan jadi penasaran, mau diapain ini sapinya? Wah, kalau mau disembelih, dia ngajak musuhan sama kita, ngajak perang sama kita. Orang ngumpul banyak sekali di depan rumahnya, dia keluar. Bapak Ibu sekalian mungkin bertanya-tanya kenapa saya mengikat sapi di depan rumah. Dalam agama saya, agama Islam, sapi termasuk binatang yang dihormati. Bahkan sapi itu menjadi judul surat yang paling panjang di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah itu diceritakan sapi ini begitu luar biasanya sampai bisa menyelesaikan kasus pembunuhan. Bapak Ibu ingin dengar ceritanya? Datang lagi besok. Jadi beliau memancing dengan cara seperti itu sampai akhirnya semakin banyak orang berduyun-duyun, dan beliau akhirnya mengajarkan agama Islam pelan-pelan melalui pengajaran surat Al-Baqarah itu, sehingga orang berduyun-duyun masuk Islam. Tapi sampai hari ini karena ajaran beliau ini, orang Kudus bahkan itu tidak menyembelih sapi. Mereka kalau bikin soto ya ayam atau kerbau, bukan sapi gitu.
Dan itu menjadi simbol yang luar biasa sehingga beliau bikin masjid saking rindunya sama tanah kelahirannya di Palestina. Nama masjidnya Masjid Al-Aqsa. Kotanya karena mengatakan Al-Quds itu untuk orang Jawa susah, maka disebut kota Kudus. Sehingga beliau dikenal sebagai Sunan Kudus karena asalnya dari Palestina itu. Ini menarik ya gitu, bagaimana ketika menghargai sebuah budaya gitu, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama gitu ya. Betul. Karena ya balik lagi ya, bagaimana kita bisa mengatakan budaya yang ini lebih baik daripada budaya yang lain. Bisa, gitu. betul, nggak bisa. Bisa, iya. Nah, tapi saya masih penasaran sih Pak Ustadz, keadaan kerajaan Majapahit saat itu seperti apa sampai akhirnya digantikan dengan kerajaan-kerajaan Islam yang muncul di Jawa? Iya, memang terjadi disintegrasi di Majapahit, di mana kemudian pada kurun waktu antara 1402 sampai 1404 sudah terjadi yang namanya Perang Paregreg, perang saudara antara Wikramawardhana, menantu Maharaja Hayam Wuruk, dengan Bre Wirabumi, putra Hayam Wuruk dari Selir. Jadi mereka ipar, mereka berperang satu sama lain, sampai perang ini terekam dalam laporan dinasti Ming, karena utusan dinasti Ming yang sedang berada di Istana Majapahit Timur itu termasuk kena serang dan ada yang menjadi korban. Jadi itu catatannya sangat lengkap di dalam kronik dinasti Ming bahwa terjadi perang saudara di Majapahit antara pihak barat dengan pihak timur. Di waktu-waktu berikutnya, raja-raja yang memerintah Majapahit ini tidak pernah panjang, ya, dari Maharani Suhita, kemudian Dyah Kertawijaya, kemudian Bre Pandan Salas, kemudian juga ada Bre Pamotan dan sebagainya. Ini semuanya memerintah dalam waktu-waktu yang sangat pendek, bahkan ada interregnum sekitar 3 atau 4 tahun di mana Majapahit tidak ada raja. Sehingga daerah-daerah ini kemudian memerintah dengan otonomi. Di satu sisi, para bupati pesisir yang beragama Islam, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, itu mereka justru pada saat itu mengalami lonjakan kekayaan dari perdagangan rempah-rempah. Jadi, di satu sisi, pusat Majapahit di pedalaman disintegrasi, di sisi lain, bupati-bupati pesisir yang sudah menerima dakwah Islam, karena memang dakwah Islam itu bermulanya di pesisir, itu ya, banyak yang menerima Islam di pesisir, itu justru semakin kaya. Nah, disinilah kemudian ketika disintegrasi Majapahit makin parah di tahun 1478, Girindrawardhana Dyah Ranawijaya dari Keling itu kemudian melakukan serbuan ke Istana Majapahit, sehingga Bre Kertabumi, raja terakhir Majapahit, kemudian keluar dari istana dalam keadaan kalah. Tahun ini diperingati dalam kalimat Sirno Ilang Kertaning Bumi. Sirno Ilang Kertaning Bumi. Sirno itu 0, Ilang itu juga 0, Kertaning itu 4, Bumi itu 1. Kalau dibaca 0041 dibalik menjadi 1400 Saka. Itu kode, namanya Sengkalang. Kode tahun 1400 Saka yang dianggap runtuhnya Majapahit itu bukan serangan kerajaan Islam ke Majapahit, tapi perang saudara di Majapahit di mana Girindrawardhana Dyah Ranawijaya yang punya darah Daha atau Kediri itu menyerang Majapahit. Nah, unsur Singasari versus Kediri itu kan dua kerajaan yang sebelum Majapahit, dan mereka dulu ya ketika Singasari berdiri di bawah Ken Arok menyerang Kediri di bawah Kertajaya digantar kemudian kalah, dendam itu diwariskan turun-temurun. Nanti ada Jaya Katuang menyerang Kertanegara yang kemudian diteruskan oleh peristiwa datangnya pasukan Mongol itu ya, dan Raden Wijaya harus bersiasat supaya bisa mengalahkan dua-duanya. Itu unsur-unsur Kediri dan unsur-unsur Singasari selalu dalam politik Majapahit bersaing. Nah, pada 1478 dinasti Majapahit ini dianggap putus karena digantikan oleh Girindrawardhana Dyah Ranawijaya yang lebih dominan berdarah Kediri. Nah, itu maka disebut Sirno Ilang Kertaning Bumi. Nah, Girindrawardhana Dyah Ranawijaya masih memerintah Majapahit
Tapi ini yang mohon maaf agak mengutip Babat sedikit ya. Babat itu kan kalimat-kalimatnya simbolik. Dikatakan politik Girindrawardhana adalah politik yang dilambangkan keris pusaka Majapahit utama. Saat itu namanya Kanjeng Kiai Condong Campur. Ada keris diistilahkan pusaka condong campur. Condong itu cenderung, campur itu memadukan. Dia berusaha merangkul bupati-bupati pesisir yang muslim ini. Bahkan karena dulu di Majapahit itu ada agama namanya Siwa Buddha. Sinkretisme antara agama Hindu Siwa dengan agama Buddha. Dia berharap Islam gabung untuk dipadukan menjadi satu agama yang berisi 3 ajaran. Ini disebut sebagai politik condong campur. Politik ini ditentang oleh bupati-bupati pesisir yang mereka kaya dari perdagangan. Maka dilambangkan dalam Babat disebut keris Kanjeng Kiai Sabuk Inten. Sabuk Inten. Sabuknya saja intan berlian, berarti kaya raya gitu ya. Maka kalau di Babat ceritanya, setiap malam Kanjeng Kiai Condong Campur dan Kanjeng Kiai Sabuk Inten itu bertarung di udara. Jadi mereka bersaing di dalam politik Majapahit. Nah, tapi ini masih dalam bentuk yang smooth, politik, bukan militer. Pendekatannya tidak militer karena di bawah Raja Girindrawardhana yang berusaha merangkul. Tetapi di tahun 1502, Girindrawardhana Dhyaranawijaya ini dikudeta oleh patihnya sendiri. Perdana Menterinya melakukan kudeta, namanya adalah Patih Udara. Ini nanti akan di dalam kronik dinasti Ming disebut Pabutala karena dia menjadi Prabu Udara menguasai Majapahit. Nah, ternyata Prabu Udara ini bedanya sama rajanya Girindrawardhana, dia agresif. Dia akhirnya tidak menggunakan pendekatan merangkul, tapi memukul. Dia mulai menyerang Giri, menyerang Sunan Giri, dia mulai menyerang Demak, menyerang Jepara, menyerang Tuban, sehingga akhirnya ketika itu kekuatan kerajaan-kerajaan Islam mau tidak mau mempertahankan diri, mereka bersatu, kemudian terjadilah perang akhir Majapahit, yang terjadi tahun 1527 di bawah Sultan Trenggono dari Demak. Itu adalah pukulan terakhir Islam ke Majapahit dalam bentuk yang sudah sangat didukung rakyat. Rakyat sudah beralih dukungan. Karena menganggap elit Majapahit ini kelahi terus, nggak pernah memikirkan rakyat, kami terbengkalai, nasib kami susah, mereka nggak peduli, mereka hanya berebut kekuasaan. Tapi kemudian ini ada Raden Patah, yang menurut Babat juga adalah keturunan sah Raja Majapahit sebelumnya, Kertawijaya, yaitu Raden Patah ini putra Kertawijaya dari seorang putri Cina, gitu kan. Nah, ini ada anak sah Raja Majapahit, ya sudah kita mendukung dia saja, karena kalau ikut dia makmur kok. Itu Demak makmur, Jepara makmur, Gresik makmur, Tuban makmur. Daripada ikut yang pedalaman yang sudah tidak menjanjikan karena mereka terus bersaing dan terus saling tikam, terus saling bunuh-bunuhan. Akhirnya rakyat berbondong-bondong bergabung dengan Demak dan Majapahit pun berakhir karena itu. Jadi proses untuk sampai berakhirnya Majapahit itu sangat panjang. Digantikan oleh kekuasaan Islam itu sangat panjang karena saya ingat betapa bijaksananya para wali. Pernah ada yang mengusulkan kepada Raden Patah di tahun-tahun 1480-an. Bagaimana kalau Raden Patah menyerbu Majapahit? Nah, maka para wali mengatakan jangan. Karena bagaimanapun Raden Patah itu putra Majapahit. Kalau dia menyerang kerajaan bapaknya sendiri, rakyat akan melihat Raden Patah sebagai anak durhaka. Sedangkan orang Jawa itu sangat menghormati leluhur, sangat menghormati orang tua. Kalau Raden Patah menyerbu, dia anak durhaka, maka orang Jawa tidak akan mau ikut agamanya orang durhaka. Nggak akan, sama sekali orang Jawa nggak akan mau ikut agamanya orang durhaka. Maka para ulama mengatakan, Majapahit itu jangan diserbu, mereka saja saling berperang sama mereka kok. Hanya akan tiba waktunya. Majapahit akan selesai, Demak akan menggantikan. Tapi hendaknya sabar. Jangan kita yang menyerang. Itu yang menjadi kebijaksanaan para wali ketika itu. Nah Pak Ustadz, kalau kita ngomong tentang Majapahit juga ya, nggak lepas dari kisah Gajah Mada gitu ya. Bahwa dikisahkan ya mencapai puncak kejayaannya itu salah satunya dengan bantuan Gajah Mada gitu. Tapi yang kemarin menariknya, katanya muka dari Gajah Mada itu mirip dengan menteri, salah satu menteri lah gitu. Iya. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Ya memang ini cerita biasanya cerita backdoor di kalangan teman-teman sejarawan bahwasanya bagaimana kita mau
mempersonifikasikan seorang Gajah Mada. Dulu di zaman Orde Lama ada Mr. Indrechten Muhammad Yamin. Pak Yamin ini orang yang sangat berjasa membuat narasi persatuan Nusantara menjadi Indonesia yang kita kenal. Gimana sih caranya menghubungkan semua bekas jajahan Hindia Belanda dari Sabang sampai Merauke di seluruh kepulauan ini untuk bisa bersatu. Maka Pak Yamin sangat menekuni menulis tentang kejayaan Majapahit dengan Sumpah Palapa Gajah Madanya. Oh, itu sangat beliau ini ya, sangat beliau tonjolkan. Bahkan juga tentang simbol bendera merah putih juga sangat beliau kemukakan, sampai beliau menulis buku berjudul 6.000 tahun Sangsaka Merah Putih untuk menunjukkan betapa persatuan kita ini punya dasar legitimasi sejarah yang kuat, yaitu secara kewilayahan kita semuanya adalah pernah bersatu di bawah Majapahit dengan Sumpah Palapanya Gajah Mada. Yang kedua, kita punya simbol persatuan bendera merah putih yang sudah berusia 6.000 tahun dan juga menjadi bendera kebanggaannya Angkatan Laut Majapahit pada saat itu, gitu ya. Narasi-narasi luar biasa inilah yang membantu melekatkan antar kita sebagai satu bangsa. Kita ini kan unik ya, salah satunya adalah kita ini bersuku-suku, berbeda bahasa, ya, ada ratusan suku, ada ratusan bahasa yang hidup di Nusantara kita. Bahkan sebelum kemerdekaan itu ada 77 kesultanan di seluruh wilayah Nusantara yang eksis. Tapi bisa bersatu, menjadi satu Indonesia. Tidak lepas dari peran Pak Yamin dalam membuat narasi persatuan berdasarkan narasi sejarah termasuk tentang Gajah Mada. Nah, kemudian kan ketika nama Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya itu, meskipun kan yang disebutkan Gajah Mada dalam Sumpah Palapa itu nggak banyak dibandingkan wilayah Nusantara sekarang. Maksudnya ya Tumase itu malah Singapura gitu ya. Terus kemudian Bali, Dompu, ya Lombok, kemudian Seram dan macam-macam itu kan belum seluruh wilayah Nusantara yang ada dalam Sumpah Palapa beliau. Tapi karena narasi Pak Yamin yang luar biasa, ini menjadi satu kekuatan untuk menyatukan Indonesia yang beragam ini. Tentu di lain faktor adalah adanya Pancasila, adanya Mukaddimah Undang-Undang Dasar kita yang sangat keren ya, itu diakui oleh seluruh bahkan negara-negara lain. Kok Indonesia itu keren sih punya Pancasila gitu ya. Itu diakui, dan karena jasa besar Pak Yamin ini Bung Karno tidak pernah lupa, sehingga konon ini namanya konon itu memverifikasinya juga sulit ya. Cuman konon ada pembicaraan antara Pak Yamin dengan Bung Karno. Kanda, betapa besar jasa Kanda untuk negara ini dengan narasi mempersatukan kita semua. Apa yang Kanda inginkan? Kata Pak Yamin, aku ingin abadi. Bagaimana caranya? Maka digambarkanlah itu ya, konon ada cerita ditemukan sebuah arca terbuat dari tembikar. Nah, arca tembikar itu untuk menilai karbonnya, usianya dan sebagainya itu kan lebih rumit daripada kalau terbuat dari batu ataupun gitu ya. Dan kemudian arca tembikar ini ternyata wajahnya mirip Pak Yamin. Dan kemudian arca tembikar inilah yang kemudian diklaim sebagai inilah wajah Gajah Mada. Kemudian dibikin lukisan-lukisan tentang Gajah Mada yang hampir semua kalau kita jejerkan dengan wajah Pak Yamin ketika usia 50-an itu sama persis dengan wajah Pak Yamin. Jadi ya ini istilahnya kasak-kusuk belakang, tapi kayaknya deket-deket bener. Karena memang ada pembicaraan antara Bung Karno dengan Pak Yamin seperti itu. Gitu. Oh iya. Jadi karena kemarin sempat viral juga gitu. Makanya saya pengen nanya sama Pak Ustadz Salim seperti apa. Itu kayak rahasia tapi umum gitu ya. Tidak bisa dituliskan di dalam buku-buku sejarah ajar, tapi sulit dipungkiri kebenarannya gitu ya. Gitu. Nah kalau kita mundur lagi gitu, Pak Ustadz ya, kadang kan kita suka penasaran lah dengan sebenarnya gimana sih sejarah atau kisah kehidupan nenek moyang leluhur kita gitu. Saya pernah mendengar kisah bahwa dulu Pulau Jawa itu adalah tanah yang sangat wingit, angker gitu ya. Betul. Barang siapa yang akan ke Pulau Jawa pasti akan mati katanya begitu ya. Nah kalau menurut pandangan Pak Ustadz,
apa sih maksud dari kisah itu gitu? Ya, karena memang kata orang Jawa dahulunya, Jawa ini jangan memoro, jangan memati, satu moro satu mati. Bahkan bukan cuma manusia yang datang akan mati, hewan pun bisa ketika datang dia akan mati. Ada simbolisasi kisah misalnya tentang Aji Saka dan Dewata Cengkar. Bagaimana kedatangan Aji Saka ke Jawa itu kemudian berhadapan dengan Dewata Cengkar yang disebut Raja Kanibal, pemakan manusia, meminta tumbal korban. Aji Saka ini siapa? Nah, Aji Saka ini adalah awal mula dalam folklore orang Jawa tentang penciptaan huruf Jawa yang 20. Hana Caraka Data Sawala pada jayanya Magabadanga. Itu aksara Jawa ini berasal dari kisah dua anak buah Aji Saka yang mendampinginya ke Jawa. Jadi Hana Caraka ada utusan gitu ya. Data Salawala, mereka saling bertikai. Pada jayanya mereka berdua sama-sama sakti, Magabadanga maka mereka berdua sama-sama mati. Itu ceritanya ada barang dititipkan oleh Aji Saka kepada salah seorang dari antara dua anak buahnya ini di sebuah pulau sebelum dia ke Jawa. Dikatakan, jangan berikan kepada siapapun kecuali aku datang mengambilnya. Dia pergi ke Jawa bersama salah satu orang kepercayaannya tadi. Selesai di Jawa dia berhasil menghabisi Dewata Cengkar dan kemudian menjadi raja, barang itu harus diambil. Maka diutuslah utusan ini tadi. Kamu ambilkan gitu ya atas perintahku. Yang di sini bilang, loh, bos dulu bilang yang ngambil hanya beliau, kalau bukan beliau nggak akan saya kasihkan. Enggak, tapi aku ini diutus bos beneran. Lalu mereka kemudian saling bunuh. Nah, inilah asal muasal dari huruf Jawa menurut folklornya orang Jawa. Aji Saka diperkirakan tiba di Jawa di tahun 78 Masehi. Ini juga menjadi awal perhitungan tahun Saka. Tahun Saka itu dimulai tahun 78 menjadi tahun 1. Sehingga sampai sekarang tahun Saka dengan tahun Masehi selisihnya 78 tahun. Aji Saka ini menurut interpretasi masa kini dianggap sebagai konon adalah masuknya agama dari India ke Jawa. Yang dimaksud di sini kurang lebih adalah agama Hindu. Masuknya agama Hindu ke Jawa ditandai dengan masuknya tahun Saka. Tahun Saka ini adalah kedatangan Aji Saka dan Dewata Cengkar tadi. Ini menurut berita yang awal bahwa Jawa memang dalam kondisi yang gawat seperti itu. Cerita yang lebih baru kita bisa baca dalam serat Jongko Joyoboyo Musarar yang dikarang oleh Raden Ngabei Ronggowarsito, Pujangga Jawa abad ke-19. Di situ disebutkan bahwa Sultan Al-Gebah dari Ngerum, seorang sultan dari Turki Utsmani, itu mengirimkan utusan berkali-kali ke Jawa untuk memukimkan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang muslim bertauhid, tapi berulang kali utusan itu sampai 30.000 jumlahnya, semuanya ditumpas habis, dibunuh, dan dijadikan mangsa dalam arti, nah ini interpretasinya adalah tadi, aliran Tantra Bhairawa. Jadi kedatangan berulang-ulang utusan untuk melakukan Islamisasi Jawa itu mengalami kegagalan karena berhadapan dengan kondisi masyarakat yang tantrik tadi, yang anti kedatangan agama Islam ini, kemudian mereka dibantai. Ini menurut interpretasi Dr. Susianto, seorang sejarawan di Universitas Negeri Semarang. Jadi ini menunjukkan bahwa kedatangan para masyarakat Muslim ini mengalami tantangan cukup besar pada masa Tantra Bhairawa itu, sampai kemudian Wali Songo itu memiliki satu cara dakwah yang jauh lebih secara politik dan secara siasat sangat jitu, yang kemudian berhasil mengubah tatanan masyarakat Jawa. Jadi kalau dari serat Jongko Joyoboyo Musarar karangan Ronggowarsito ini diperkirakan misi Wali Songo itu sudah misi modifikasi yang kesekian agar dakwah Islam diterima di Jawa, karena sebelumnya misi-misi sebelumnya mengalami kegagalan, bahkan para dai-nya menjadi korban tadi. Gitu. Itu jadi, dua tahap yang ada tadi. Gitu. Maksudnya angker itu kan kalau di kisahnya kan ada demit, iya, raja jin gitu kan. Betul. Jadi bahkan kalau di cerita Aji Saka itu kan raja raksasa pemakan manusia, gitu ya. Jadi saya kira memang mitologi seperti itu muncul ketika kemudian orang-orang yang datang kemudian ini berhadapan dengan situasi yang sulit dijelaskan.
dengan situasi yang sulit untuk kemudian ditanggulangi, diantisipasi. Mereka berhadapan dengan hal-hal yang sangat sulit untuk dimasuki, dikalahkan ya dengan pengaruh baru yang mereka bawa. Sehingga lahirlah cerita-cerita itu bahwa ini tempatnya angker, bahwa ini tadi tempatnya sangat wingit, sesuatu berhadapan dengan bukan cuma kekuatan fisik tapi kekuatan yang magis, kekuatan metafisik yang berat untuk dihadapi. Dan saya kira itu adalah cara ya waktu itu para pendatang dalam tanda kutip yang membawa dakwah ini mengkomunikasikan betapa besarnya tantangan yang harus mereka hadapi gitu. Saya pernah dengar juga Pak Ustadz, katanya karena yang dilakukan oleh Sultan Al-Fatih itu menyebabkan Nusantara dijajah. Emang benar Pak Ustadz? Tentu sejarah itu tidak bisa kita pandang hitam putih ya. Artinya satu peristiwa sejarah memang pasti akan berkonsekuensi terhadap peristiwa sejarah lain, namun mungkin tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, tidak dengan kesengajaan dan lain sebagainya. Itu namanya peristiwa dalam kehidupan kan seperti itu. Jadi memang secara kita katakan tidak langsung ada andil penutupan pasar rempah-rempah Konstantinopel yang dilakukan Sultan Muhammad Al-Fatih terhadap pedagang Genoa dan Venesia, itu terhadap kedatangan para penjelajah Eropa untuk mencari jalur rempah-rempah langsung ke Nusantara. Jadi pada masa itu kan rempah-rempah itu kan memang sangat berharga dan itu adalah komoditi yang menghidupi jalur sutra laut alias jalur rempah-rempah selatan yang membentang dari Ternate dan Tidore di timur sampai kemudian ke Lisbon, ke Paris sampai ke London di barat. Itu kan panjang sekali jalurnya. Nah, pada saat perang Konstantinopel, perang ketika Turki Utsmani mau merebut Konstantinopel itu, supplier rempah-rempah dari Konstantinopel ke pasar Eropa adalah pedagang Genoa dan Venesia. Kota-kota ini, Genoa dan Venesia menjadi kaya raya karena perdagangan rempah. Nah, ketika Al-Fatih berperang dengan Konstantinopel, dengan Kekaisaran Bizantium Romawi Timur, pedagang Genoa dan Venesia ini menjadi penghalang paling besar bagi Muhammad Al-Fatih untuk bisa menaklukkan Konstantinopel, karena angkatan-angkatan laut mereka memblokade jalur lautnya Al-Fatih, kemudian mensuplai berbagai macam makanan, kemudian air, kemudian senjata kepada pihak Romawi Timur yang membuat Muhammad Al-Fatih mundur jadwal penaklukannya ini. Nah, kekesalan Muhammad Al-Fatih kemudian dilakukan pembalasannya dengan ketika dia berhasil melakukan Konstantinopel, pasar rempah-rempah Konstantinopel yang sudah berusia lebih dari 1.500 tahun itu ditutup oleh dia. Sedangkan inilah suppliernya ke Eropa pada saat itu. Ditutup karena apa? Karena untuk mematikan Genoa dan Venesia. Untuk mematikan pedagang Genoa dan Venesia yang selama ini sudah sangat merugikan Al-Fatih. Kan logis ya. Karena penutupan ini, rempah-rempah di Eropa menjadi sangat-sangat langka dan mahal. Pada saat itu rempah menjadi simbol status kekayaan. Dan diceritakan di tahun 1470 sampai 1480 di Lisbon 1 gram lada itu senilai 2 gram emas. Wow. Yes. 1 gram lada itu bisa senilai 2 gram emas. Karena kelangkaan saking itu kelangkaan, ya. Saking mahalnya, saking dibutuhkan. Bayangkan Eropa saat itu daging-daging dikeringkan, ikan-ikan yang berbau busuk. Itu satu-satunya solusi untuk bisa makan mereka adalah ditaburi rempah-rempah. Bangsawan-bangsawan itu makanannya kan harus begitu, mereka berperang dan lain sebagainya, membawa bekal-bekal kering seperti itu. Ya bumbunya itu rempah. Apalagi di musim dingin dibutuhkan untuk menghangatkan badan dan sebagainya. Itu kebutuhannya tinggi, harganya mahal. Maka ketika mereka tidak bisa ngambil dari Istanbul, Konstantinopel yang sudah ditaklukkan Turki, Portugal dan Spanyol terutama akhirnya berinisiatif. Dan kita cari jalur lain aja untuk mencari rempah-rempah ini. Vasco da Gama merintis jalan ke selatan memutari Afrika sampai Tanjung Harapan, dilanjutkan oleh Alfonso del Buerque yang sampai kemudian ke Malaka, lalu nanti sampai ke Maluku. Sementara Columbus
yang mewakili kerajaan Spanyol bergerak ke barat dengan asumsi bumi bulat, pasti nanti kalau ke barat terus ketemu timur, gitu kan. Akhirnya kemudian menemukan benua Amerika, dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan yang memutari Amerika Selatan, akhirnya sampai di Maluku juga. Dan upaya-upaya penjelajahan ini dipicu kelangkaan rempah dipicu penutupan pasar Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi kalau mau diurutkan, pasar Konstantinopel ditutup Muhammad Al-Fatih bagi pedagang Eropa kelabakan karena tidak ada rempah, harganya tinggi, mereka mencari jalan sendiri, sehingga akhirnya ini menjadi bermulanya Gold Glory Gospel, ya, penjelajahan samudra yang akhirnya menjadikan Nusantara terjajah. Jadi saya kira itu, tapi pasti deh Al-Fatih nggak sengaja itu. Jadi sih ya penyebab langsung dan nggak langsung juga. Iya, betul. Karena peristiwa sejarah itu selalu berkaitan kan, satu sama lain, nggak bisa dilepaskan gitu. Tapi memang di tahun itu sudah ada hubungannya Pak Ustadz dalam hal rempah-rempah ya, Nusantara sama Turki Utsmani. Jalur rempah-rempah itu hidup selama ribuan tahun. Jadi artinya sejak misalnya gitu ya, awal kerajaan Sriwijaya yang jaya pun itu salah satu penghasilan utamanya dari ekspor rempah-rempahnya. Bahkan di Mesir, Fir'aun kaya itu bahan pengisi mumifikasi mereka itu kapur barus. Kapur barus itu tidak ada tempat tumbuh selain di Sumatera. Di daerah Kapur Barus itu, yang sekarang namanya Pelabuhan Barus, yang diresmikan Presiden Joko Widodo sebagai titik nol Nusantara, titik nol peradaban. Karena dari situlah diekspor Kapur Barus yang kemudian menjadi sumber. Jadi kalau mumi-mumi yang Fir'aun biasa itu isinya rempah-rempah yang diambil dari dekat-dekat situ, seperti minyak zaitun atau apa. Tapi kalau rajanya kaya raya itu pasti isi muminya adalah kapur barus. Sehingga dulu diasumsikan kenapa tanah Sumatera itu disebut Suwarna Dwipa, pulau emas dan perak, padahal tambang emas dan perak di Sumatera itu baru muncul di abad-abad belakangan. Kenapa dulu dikenal sebagai negeri emas dan perak? Karena pedagang-pedagang yang membawa kapur barus dari Sumatera ke Mesir untuk dipakai Fir'aun itu minta bayarannya emas dan perak. Jadi pertukaran, dapat emas dan peraknya dari mana? Nukerin kapur barus, saking makmurnya jalur rempah kita. Sehingga jalur rempah ini usianya ribuan tahun, dia menjadi sangat-sangat penting ketika dunia pusat Islam waktu itu berpusat di sekitar Hijaz, Suriah, dan Mesir, itu menghadapi dua tantangan. Perang salib dengan Eropa dan perang dengan Mongol. Tulang punggung ekonomi militer Islam itu rempah-rempah. Jadi perdagangan rempah-rempah itu mengalami akselerasi yang sangat signifikan pada saat terjadi perang salib dan terjadinya perang melawan Mongol. Dari situ tumbuh pelabuhan-pelabuhan kuat yang dikuasai oleh umat Islam di sepanjang garis antara Muscat dan di Oman dan Aden di Yaman ke arah timur, sampai Gujarat di India, sampai Benggala, sampai kemudian di Nusantara ada Samudra Pasai, lalu disusul Malaka, nanti muncul Banten, nanti muncul kemudian Jepara, Gresik, sampai ke Ternate Tidore. Itu adalah jalur rempah-rempah untuk mengamankan suplai rempah-rempah sebagai komoditas mahal di Timur Tengah. Yang uniknya tetap berdagang dengan Eropa tentang rempah-rempahnya itu meskipun berperang dalam perang salib, untuk mendapatkan sumber kekayaan yang memperkuat militer mereka menghadapi Mongol maupun menghadapi pasukan salib. Gitu. Jadi Samudra Pasai itu salah satu posko pengamanan jalur rempah-rempah sehingga dia tumbuh menjadi pelabuhan yang akhirnya menjadi kerajaan Islam yang kuat. Gitu. Luar biasa rempah-rempah ya. Bahkan sampai buat VOC jadi perusahaan terkaya di dunia di zamannya. Sepanjang sejarah, bahkan kalau sepanjang sejarah ya. Di tahun 1637 kekayaan VOC itu dibandingkan dengan 20 perusahaan terbesar di dunia hari ini lebih kaya VOC. Jadi kalau Google digabung Meta, digabung China Oil, digabung Aramco, digabung 20 perusahaan terbesar di dunia digabung jadi satu, dibandingkan dengan VOC di tahun 1637 masih lebih kaya VOC di tahun 1637. Jadi ini juga agar kita tidak minder sebagai bangsa,
Apa Indonesia itu dijajah kok sama perusahaan, nggak elit amat. Yang jajah itu bukan negara loh, perusahaan. Perusahaan yang kayak apa dulu? Perusahaan yang di tahun 1637 kekayaannya melampaui 20 perusahaan terbesar di dunia hari ini digabung jadi satu. Nah. Apakah iblis dan anak buahnya suka dengan yang namanya perceraian? Dan apakah jin perusak rumah tangga itu ada gitu? Baik, iya, ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa di antara prestasinya setan yang paling diapresiasi oleh iblis sebagai pemimpin para setan adalah memisahkan suami istri. Kalau kayak mitos pakai baju hijau ke pantai selatan tuh, ya. Menurut Pak Ustadz bagaimana? Sebelum itu berarti kita ada kaitannya dengan Nyi Roro Kidul. Nah, sebenarnya Sabdo Polon itu sendiri siapa sih Pak Ustadz? Disebutkan dia abdinya Brawijaya Kertabumi, kayak apa namanya Punokawan lah, kayak kalau di wayang kan Arjuna punya Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Nah, ini Brawijaya punya Sabdo Palono Yoginggong. Tapi mereka juga adalah ahli agama Budi, agama Jawa asli yang kemudian mendampingi sang raja. Lalu seakan-akan ada perjanjian dengan Syekh Subakir. Syekh Subakir hanya diberi 500 tahun karena setelah itu agama Budi akan kembali.